Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Zahra Fitri Oktavia sebagai tim oposisi pembicara pertama pada mosi kali ini, yakni Dewan ini percaya bahwa pendidikan yang berfokus pada keterampilan lunak dan juga praktik sosial lebih baik dibandingkan hanya berfokus pada kemampuan kognitif akademik. Sebelum saya sampai pada materi-materi yang akan saya jelaskan, izinkan saya menyanggah apa yang tim pemerintah katakan pada video tadi. Yang pertama, tim pemerintah mengatakan siap bekerja, yang artinya dapat kita artikan atau analisis secara mandiri, yakni artinya itu dikhususkan untuk siswa menengah atas atau sederajatnya dan juga perguruan tinggi yang siap bekerja. Yang artinya jika orang-orang itu siap bekerja, yang dibutuhkan adalah pengetahuan yang lebih, karena keterampilan dapat lahir dari pengetahuan itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Dan artinya pengetahuan lebih penting dari keterampilan, atau setidaknya pengetahuan sama pentingnya dengan keterampilan. Dan saya nyatakan dengan tegas, Dewan Juri yang terhormat, bahwasanya keterampilan tanpa pengetahuan adalah bohong, dan keterampilan yang didasari oleh pengetahuan adalah nyata dan benar. Lanjut, keterampilan memang benar harus diutamakan, namun itu hanya pada jenjang sekolah dasar SMP itu akan diutamakan. Namun pada jenjang SMA dan juga perguruan tinggi yang akan lebih diutamakan adalah pengetahuannya. Dan sebaliknya, Dewan Juri yang terhormat, pada jenjang SD dan juga SMP akan lebih sedikit persentase pengetahuannya, tapi untuk jenjang SMA dan juga perguruan tinggi akan lebih besar atau lebih berat persentase pengetahuannya. Lalu, soal memecahkan masalah dan juga menyelesaikan konflik adalah termasuk keterampilan lunak, Dewan Juri yang terhormat. Namun ketika kita tidak memiliki pengetahuan yang luas atau tidak memiliki pengetahuan sama sekali, kita tidak dapat menyelesaikan masalah dan juga memecahkan konflik tersebut. Apa gunanya kita memiliki keterampilan namun kita tidak memiliki pengetahuan untuk menyesuaikan atau untuk melaksanakan keterampilan tersebut? Lalu tim pemerintah juga menyatakan kalau keterampilan lunak dan juga praktik sosial ini harus lebih difokuskan dibanding pengetahuan. Padahal hal itu salah, Dewan Juri yang terhormat, bahwasanya keterampilan akan lahir dari pengetahuan itu sendiri. Maka yang harus kita fokuskan, atau lebih penting atau setidaknya sama pentingnya dengan keterampilan adalah pengetahuan itu, Dewan Juri yang terhormat. Lalu tim pemerintah juga mengatakan bahwa tanpa keterampilan seseorang dapat gagal di tengah jalan, bahkan tidak dapat mendapatkan pekerjaan yang ia inginkan. Padahal, Dewan Juri yang terhormat, dapat kita ketahui sendiri bahwasanya perusahaan akan lebih memandang atau lebih memilih orang-orang yang berbobot pendidikannya. Dan tim pemerintah pastinya sudah salah kaprah pada mosi kali ini. Dan apa gunanya orang-orang yang memiliki keterampilan namun tidak tahu bagaimana melakukan keterampilan tersebut? Dan yang terakhir, sanggahannya adalah tim pemerintah mengatakan jika kita hanya berfokus pada pengetahuan dan pemerintah memberikan dana yang banyak terkait pengetahuan tersebut, maka akan sia-sia dan sangat disayangkan karena anak-anak atau orang-orang yang siap bekerja ini tidak dapat mengimplementasikan ilmu tersebut. Padahal, Dewan Juri yang terhormat, sudah saya katakan di awal tadi bahwa siswa yang siap bekerja seperti SMA atau lulusan perguruan tinggi pastinya akan lebih ditujukan untuk pengetahuannya yang lebih berat, dan otomatis perusahaan akan lebih memandang pengetahuan yang lebih berbobot, dan tentunya dana dari pemerintah tidak akan sia-sia atau tidak akan disayangkan. Lanjut kepada opini yang akan saya jelaskan, dan sebelumnya saya akan menjelaskan definisi dari mosi kali ini, yakni pendidikan. Pendidikan dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Lalu keterampilan ada 2, yakni lunak dan keras. Lunak adalah menyelesaikan masalah, menyelesaikan konflik, sedangkan keterampilan keras adalah penelitian yang lumayan berat. Dan saya mempunyai alasan yang sangat tidak menyetujui mosi kali ini, yakni jenjang pendidikan di Indonesia dari sekolah dasar hingga menengah atas bahkan perguruan tinggi memiliki persentase yang berubah dari tahun ke tahun. Seperti yang sudah saya jelaskan, persentase keterampilan dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi akan semakin mengecil. Namun persentase pengetahuan dari SD sampai perguruan tinggi akan semakin membesar. Karena seperti yang sudah saya jelaskan, bahwasanya dunia pekerjaan atau lowongan pekerjaan, bahkan perusahaan, perkantoran, dan juga kantor-kantor lainnya akan sangat memandang pengetahuan dibanding keterampilannya, karena keterampilan akan lahir dari pengetahuan itu tersendiri. Dan percuma kalau kita memiliki keterampilan namun kita tidak mempunyai pengetahuan dasar atas keterampilan itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Seperti contohnya kurikulum Merdeka yang sudah diterapkan pada tahun-tahun ini. Di kurikulum Merdeka ini ada
2 pembelajaran, yakni 3 minggu ini untuk pengetahuan dan 1 minggu ini untuk praktik sosial dan juga keterampilan lunak. Dan dari sini kita bisa melihat bahwasanya dalam kehidupan sehari-hari atau dalam pendidikan ini lebih mementingkan pengetahuan dibandingkan keterampilan, atau setidaknya pengetahuan dengan keterampilan itu harus sama pentingnya. Dewan Juri yang terhormat, keterampilan jika difokuskan dibanding pengetahuan, maka kemampuan keseluruhan atau menyelesaikan masalah orang tersebut tidak akan berjalan. Dan jika kita hanya fokus pada keterampilan namun tidak fokus pada pengetahuan, maka tidak akan berkembang, bahkan justru akan menyebabkan kegagalan dan tidak mendapatkan pekerjaan. Itu yang akan terjadi jika kita hanya fokus pada keterampilan namun tidak fokus kepada pengetahuan. Kemudian seperti contohnya, ketika kita mendapatkan air keruh di rumah, kita mungkin tahu apa alat-alatnya dan apa yang harus kita lakukan, namun kita tidak tahu bagaimana cara menyelesaikan air keruh tersebut agar air tersebut menjadi bening lagi dan bisa kita pakai. Nah, itu adalah contoh ketika kita tidak tahu apa pengetahuan namun kita tahu keterampilannya. Lalu, saya mempunyai alasan yang sangat kuat, yakni yang pertama, sama pentingnya antara pengetahuan dan keterampilan lunak dan juga praktik sosial, dan yang kedua adalah lebih dipercaya. Langsung saja pada alasan yang pertama, yakni sama pentingnya, setidaknya 50/50 Dewan Juri yang terhormat. Tapi tetap lebih penting pengetahuan. Keterampilan tanpa pengetahuan itu bohong, Dewan Juri yang terhormat. Dan dengan adanya pengetahuan itu akan sangat berbanding dan akan menghasilkan hasil yang lebih baik, seperti gampang diterima kerja, mudah dalam berkontribusi di masyarakat, dan juga hal lainnya, Dewan Juri yang terhormat. Jika keterampilan tidak didasari pengetahuan, maka itu akan menyebabkan kegagalan dan juga kesia-siaan. Dan justru jika pemerintah memberikan dana sebanyak kepada keterampilan itu, hanya fokus pada keterampilan, justru hal itu yang akan menyebabkan kegagalan dan juga sia-sianya. Dan dengan keterampilan lunak menyelesaikan masalah dan keterampilan itu juga bisa menyelesaikan konflik. Namun jika tidak didasari pengetahuan, hal itu akan menjadi sia-sia dan kita tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian lebih dipercaya, semua yang didasari pengetahuan akan berjalan berkembang lebih baik, seperti dipercaya banyak orang dan mudah diterima kerja. Maka saya nyatakan pada sekali lagi bahwasanya saya sangat tidak menyetujui mosi kali ini, yakni Dewan ini percaya bahwa pendidikan yang berfokus pada pengembangan keterampilan dan praktik sosial lebih baik dibandingkan hanya berfokus pada kemampuan kognitif akademik. Terima kasih.